Kanda Prabu. Dinda tetap di kereta. Jaga anak kita. Ada yang mengintai. Sekarang kita tentukan lebih jelas siapa yang lebih jago di antara kita. Aku belum kalah. Minggir, Bibi. Terus terang, keniatan Angling Dharma untuk mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, jadi Yuwa Raja. Ini yang sangat mengganggu ketenanganku, Madrim. Kisah dilanjutkan dari Malwapati, yang mana pada saat itu setelah kepergian Prabu Angling Dharma beserta permaisurinya untuk hijrah sementara ke negeri Bojanegara. Terlihat di sana Batik Madrim bersama tetua pembesar kerajaan sedang berkumpul mengadakan pembahasan yang cukup serius mengenai terah Malwapati. Yang sejatinya Angling Dharma sebenarnya tidak memiliki terah Malwapati, sehingga ia seharusnya tidak lagi mempunyai hak untuk menduduki tahta sebagai raja di sana setelah sepeninggal istrinya Dewi Setiawati. Angling Dharma hanya sekedar mantu dari Dinda Prabu Wikubrati. Tapi bagi saya sangat sulit menjelaskannya. Apa yang Wawa katakan itu memang benar. Prabu Angling Dharma bukan keturunan Malwapati. Kenyataannya memang begitu. Seharusnya kalau saja Angling Dharma itu orang yang tahu diri. Wah, sayembara yang dulu diselenggarakan itu atas kemauan saya sendiri. Apa Nanda mempertaruhkan kerajaan Malwapati? Tidak, yang saya pertaruhkan adalah hak atas tahta saya. Nah, itu kenapa Nanda kaitkan dengan mendapatkan Nanda Setiawati, bukan? Tahta itu berkait dengan adikmu yang menjadi pewarisnya. Artinya, adikmu itulah yang menjadi mata rantai dari hak atas tahta. Tapi yang sekarang terjadi, seolah-olah Nanda telah mempertaruhkan negara. Sehingga meski Nanda Setiawati telah tiada, Angling Dharma masih saja mengangkangi tahta itu. Wasudharma dan Wak Wairocana sudah lawak. Loh, ini menyangkut sebuah terah, anakku. Terah Malawapati. Terah leluhur kita akan habis kalau tahta itu masih dikuasai Angling Dharma dan keturunannya. Mestinya Angling Kusuma itu lebih cocok menjadi Yuwa Raja di Bojanegara sana, di negeri ibunya. Bukan di sini, bukan. Sementara di sisi lain rombongan Prabu Angling Dharma terlihat baru saja tiba di kerajaan Bojanegara setelah menghadapi sedikit rintangan dari pendekar brutal si Sudawirat. Raja Bojanegara di saat itu sangat senang sekali melihat kedatangan anak dan cucunya berkunjung ke sana. Terlihat juga permaisuri raja yang baru muncul itu langsung menggendong Angling Kusuma cucunya dengan perasaan yang sangat bahagia. Oh sayang. Ya, gagah eyangnya. Oh ini cucu Eyang Putri. Ibu sayang. Ayo masuk. Makasih cantik yang ayah. Ini menyangkut kelangsungan negeri Boja, anakku. Kalau Angling Kusuma tidak diangkat menjadi Yuwa Raja di sini, siapa yang akan meneruskan kekuasaanku? Negeri ini akan runtuh karena tidak memiliki calon raja. Dan di malam itu, Prabu Bojanegara mengajak berkumpul Dewi Sekarwangi dan Angling Dharma untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang tahta masa depan kerajaan Bojanegara. Sebab di negeri tersebut, Prabu Boja tidak memiliki keturunan lagi sebagai penerus tahta di kerajaan itu karena Dewi Sekarwangi adalah anak satu-satunya. Sehingga sang Prabu berniat mengangkat Angling Kusuma cucunya kelak yang akan dijadikan penerus di kerajaan Bojanegara. Akan tetapi keinginan tersebut ternyata tidak sependapat dengan putrinya karena di saat itu Dewi Sekarwangi mengharapkan putranya itu menjadi raja di Malwapati. Lantas di saat itu juga, Angling Dharma pun langsung menjabarkan secara perlahan kepada istri dan Romo Prabu tentang tahta kedudukannya di Malwapati yang sebenarnya. Ada hal yang perlu diketahui tentang tahta Malwapati. Tahta itu saya dapatkan dengan swayemwara yang diselenggarakan oleh Batik Madrim sebagai putra mahkota Malwapati.
Pewaris tahta Malwapati sebenarnya adalah Kanda Batik Madrim, pangeran yang sangat sakti dan memiliki ilmu kadikjayaan yang pilih tanding. Karena begitu yakinnya tidak akan ada yang mampu mengalahkannya, maka dia mengadakan swayembara dengan taruhan adiknya yang bernama Dewi Setiawati dan tahta raja yang dia warisi. Dan memang tidak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkannya. Sekarang, kau aku beri kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tinggalkan ganggang ini, atau kau bisa mati. Hamba mengaku kalah, Gusti. Ketika sudah tidak ada lagi yang berani maju di gelanggang pertarungan, karena memang sudah banyak pendekar telah dikalahkan Batik Madrim dengan kesaktiannya yang pilih tanding. Di saat itulah Prabu Angling Darma muncul memberanikan dirinya untuk ikut sayembara tersebut. Adik Batik Madrim Dewi Setiawati itu pun langsung terpesona melihat kehadiran Angling Darma, sosok pemuda yang terlihat gagah perkasa. Batik Madrim lantas menanyakan siapa dan dari mana asalnya. Angling Darma pun menjawab dengan singkat namanya saja yang disebutkan. Dan tidak menunggu lama Batik Madrim langsung melayangkan adu tanding padanya dengan dua pilihan ilmu kanuragan atau kadikjayan. Angling Darma dengan kepercayaan dirinya langsung memilih dua-duanya tersebut. Akhirnya pertarungan ilmu kanuragan dan kadikjayan pun dimulai dengan sangat seru sekali. Pada akhirnya Batik Madrim pun harus menerima kekalahannya dalam pertarungan ini, meskipun kesaktian ilmu pamungkas sebenarnya lebih unggul dan berpihak kepada Batik Madrim. Karena sejatinya Aji Brajamusti Batik Madrim belum ada tandingannya jika musuh sama-sama menggunakan ajian pamungkas. Akan tetapi di saat itu Angling Darma mengeluarkan ilmu terakhirnya yang bernama Meliwis Putih, dan memang telah dikhususkan di saat keadaan sedang terdesak ketika semua ilmu yang ia miliki telah dipergunakan. Maka dengan ajian terakhir Meliwis Putih itu, sekuat apapun ajian yang dimiliki musuh akan mampu terhadang dan bisa berbalik arah kepada pemiliknya. Karena sejatinya ajian Meliwis Putih juga sebagai penetral semua ilmu yang dimiliki oleh lawan, bahkan ia bisa jatuh tak berdaya seperti yang terjadi pada Batik Madrim tersebut. Tuhan telah memenangkan sayembara ini, dan Tuhan berhak atas hadiah yang saya janjikan. Apa maksud Kanda Prabu menceritakan semua ini? Saya bukan keturunan Terah Malwapati, dan Dinda pun juga bukan. Bukankah Kanda Prabu telah memenangkan sayembara secara jujur? Benar Dinda, tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Saya kurang mengerti, Kanda. Hak atas tahta yang seharusnya milik Batik Madrim akan turun menjadi milik Dewi Setiawati, yang menjadi istri saya. Dengan kematian Dinda Setiawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Terah Malwapati. Apa yang dikatakan Angling Darma itu memang benar? Apa sekarang mereka sudah mulai mengungkit? Sekarang mungkin belum, tapi nanti kepada Angling Kusuma. Itu lebih baik. Karena tahta ini adalah milik Sekarwangi. Biarlah cucuku kuangkat menjadi Yuwaraja di sini, dan kau akan menjadi ibu surinya, anakku. Terserah Kanda Prabu. Iya, saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Dan tentang tahta di Malwapati, pada waktunya akan saya bicarakan dengan Batik Madrim. Sementara beralih ke Malwapati, kita diperlihatkan dengan Nyai Sintawati yang telah berada di sana, yang sebelumnya ingin mengaturkan sembah bakti kepada Sang Prabu namun ternyata tidak bertemu dikala Sang Prabu sedang berada di kerajaan Bojanegara. Akhirnya di saat itu ia pun bertemu dengan Suliwa yang masih dalam masa pemulihannya akibat hantaman rengkah Gunung Durgandini dan Sudawirat.
Selang beberapa waktu kemudian datanglah Bongoh yang memberitahu bahwa Gusti Patih Batik Madrim datang untuk melihat kondisi keadaan Suliwa saat ini. Kemudian Suliwa pun mengatakan kepada Gusti Patih bahwa dirinya sudah menunjukkan perkembangan yang cukup membaik. Lantas Suliwa juga langsung memperkenalkan Nyai Sintawati kepada Gusti Patih Batik Madrim. Oh ya Gusti Patih, ini Nyai Dewi, istri mendiang Empu Masyura. Nyai, kami sangat berduka cita atas meninggalnya suami dan putrinya Dewi. Galuh Parwati sangat berjasa bagi Malawapati. Dinda Prabu Angling Dharma pasti akan membalas kematian suaminya Dewi. Karena kebetulan juga Durga ini merupakan musuh kami, Nyai. Dan kedatangan Batik Madrim di saat itu tidak hanya untuk melihat keadaan Suliwa saja, ia juga membawa kabar yang ditujukan kepada Suliwa bahwa ada sebuah sayembara yang dilakukan oleh Batara Rikabalan. Sayembara tersebut bermaksud untuk menyembuhkan putrinya yang menderita sakit aneh dan sebagai imbalannya, bagi yang berhasil akan dijadikan menantu oleh sang Batara. Batik Madrim menawarkan Suliwa untuk mengikuti sayembara itu, namun Suliwa beralasan masih dalam tahap penyembuhan dan belum pulih. Suliwa juga menjelaskan bahwa ia bukan siapa-siapa dan tidak memiliki garis keturunan seorang raja. Lantas ia kemudian menyarankan agar Patih Batik Madrim yang mengikuti sayembara tersebut, karena dirinya lah yang lebih pantas mendapatkan seorang putri raja di samping sang Patih juga belum mempunyai istri. Gusti Patih terlalu memikirkan hamba. Maaf, hamba sampai sekarang belum bisa memikirkan itu Gusti Patih. Sepertinya agak tidak baik kalau hamba mendapatkan seorang putri Betara. Hamba hanya seorang tabib biasa, Gusti Patih. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Krah Malawapati karena saya mempunyai hak untuk mengangkat siapapun juga menjadi kerabat Malawapati, Liwa. Terima kasih, Gusti Patih. Hamba mohon maaf. Kesehatan hamba masih belum pulih, Gusti Patih. Tapi saya yakin, Gusti Patih jauh lebih mampu. Dan, bukankah Gusti Patih sendiri juga belum memiliki garwa? Istri Gusti Patih. Akhirnya di saat itulah, Gusti Patih mulai memikirkan perkataan Suliwa sebab ia memang sudah terlalu lama ngejomblo. Sehingga sang Patih pun ingin mencoba mengikuti sayembara tersebut dan ia kemudian bergegas pergi menemui Batara Rekabalan untuk mendaftarkan dirinya. Maaf, Gusti mau ikut sayembara? Ya, saya Batik Madrim dari Malawapati. Oh, silakan Gusti, silakan. Jangan cegah. Putri, saya akan menolongmu dari penderitaan. Roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu akan saya usir. Gusti Betara, hamba mengantar Tuan Patih Batik Madrim dari Malawapati. Oh, Patih berkenan mengikuti sayembara ini. Kalau hamba diperkenankan, hamba mau mencoba menolong Putri Betara. Tapi tunggu giliran, Dinda Patih. Di dalam masih ada pangeran dari Kertapati. Baik, Betara.